Iya. Iya. Oke. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan tentang ciri morfologi mikroorganisme. Saya bersama teman-teman saya yaitu Yosef Ingobani, Yanti Anakedo, dan Paulina Kaligoba. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang mikroba. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Nah, mikroskopik mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau multiseluler. Namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Dan untuk ciri mikroba ini, ciri utamanya itu membedakan kelompok organisme tertentu dari mikroba yang lain adalah seperti jamur dan fungi. Sekian dari itulah penjelasan dari mikroba. Selanjutnya mikroorganisme kapang. Nah, untuk morfologi dari kapang ini, dia berbentuk kapang yang tidak mutlak karena terdapat jamur yang dapat membentuk kedua sifat tersebut dalam keadaan yang berbeda dan disebut sebagai jamur dimorfit. Di samping itu terdapat yang membentuk tunas yang memanjang dan bertunas lagi pada ujungnya secara terus-menerus sehingga terbentuknya hifa dengan menyempitnya pada sekat-sekat dan disebut hifa semu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yanti Anakedo dengan materi Kamir. Saya persilakan untuk saudara Yanti Anakedo untuk menjelaskan materinya. Saudara Yanti, tolong aktifkan mikrofonnya. Oke, saya akan menjelaskan materi mikroorganisme Kamir. Kami merupakan fungsi uniseluler dan kebanyakan mereka dari mereka termasuk dalam divisio Asciti. Sel Kamir dapat berbentuk bola, oval, atau silindris dengan ukuran diameter bervariasi antara 2 sampai 5 nm. Sel Kamir dapat sangat bervariasi baik dalam hal bentuk atau ukurannya. Hal ini bergantung dari umur dan lingkungannya. Kamir tidak dilengkapi glagel atau organ-organ penggerak lainnya. Sel Kamir jauh lebih besar dari bakteri dan dapat dibedakan dua sel bakteri. Selain karena perbedaan ukuran juga dari keberadaan struktur-struktur internalnya. Contoh Kamir yang paling populer adalah dari genus
kebanyakan sel kamir memperbanyak diri dengan cara membentuk tunas atau puding. Meskipun demikian, dan ada bagian kecil sel kamir yang dapat memperbanyak diri dengan membelah diri sama besar. Dalam proses pertunasan, mula-mula diawali dengan lisisnya dinding sel pada daerah tertentu. Dengan tidak adanya dinding sel pada daerah tersebut menyebabkan terjadinya tekanan dari isi sel keluar membentuk struktur seperti balon yang dikelilingi dinding sel induknya. Bagian ini kemudian membesar, nukleus membelah secara mitosis, dan nukleus hasil pembelahan kemudian berpindah menuju tunas yang berbentuk tadi. Tunas baru yang sudah berbentuk dan sudah dilengkapi dengan nukleus, kemudian melanjutkan pertumbuhannya. Setelah pertumbuhan cukup, akhirnya tunas akan melepaskan diri dari sel induknya, dan siklus replikasi telah lengkap. Sel kamir yang telah dilepaskan tunasnya seringkali meninggalkan tanda berupa bekas suka. Hanya itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih buat Saudara Yanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yosef Ingobani. Yosef Ingobani membawa materi tentang mikroorganisme fungi. Saya mempersilakan Yosef Ingobani untuk menjelaskan materinya. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme. Ciri-ciri fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Karena beberapa sifat yang menyerupai tumbuhan menyebabkan secara tradisional fungi dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae, namun karena keunikannya klasifikasi model kelompokan fungi ke dalam kingdom tersendiri yang terpisah dari kingdom Plantae dan Animalia. Fungi merupakan kingdom yang cukup besar, terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies dan bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda baik secara struktur, fisiologi maupun reproduksinya. Fungi dapat ditemukan dalam bentuk kapang pada permukaan sayuran busuk sebagai ragi pada roti, maupun sebagai cendawan jamur berukuran besar yang tumbuh di tanah atau pada kayu-kayu lapuk. Jadi fungi mempunyai berbagai penampilan tergantung dari spesiesnya. Terima kasih teman-teman dari saya. Oke, terima kasih buat saudara Yosef Ingobani. Nah, setelah itu saya mempersilakan saudara Paulina Kaligoba untuk menjelaskan materinya tentang virus.
Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virus, terus ciri-ciri virus dan bentuk virus. Yang pertama itu pengertian virus. Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit. Nah, di sini ada ciri-ciri virus, yaitu virus pada dasarnya memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri, namun virus juga disebut makhluk tidak hidup karena memiliki organel-organel seperti sel hidup. Nah, menurut ahli biologi asal Amerika Serikat, yaitu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lainnya. Terus yang kedua, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA. Yang keempat, dapat dikristalkan tetapi virus masih memiliki potongan apabila diinfeksi ke organisme hidup. Dan yang terakhir, bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Dan yang ketiga itu struktur virus. Ada berbagai macam virus terdiri dari pembungkus atau selubung kapsid yang tersusun oleh protein. Fungsi kapsid sendiri untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Yang kedua, bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, DNA, atau RNA saja. Asam nukleat sendiri berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi. Dan yang ketiga itu kepala yang tersusun dari nukleokapsid dan berbentuk polihedral atau segi banyak, yakni di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan di luar tersusun atas kapsid. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat Paulina Kaligoba. Dan inilah presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada salah kata-kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan, dan maaf kalau untuk peta konsepnya kurang lengkap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.